Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai materi hak asasi manusia, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan HAM. Sebenarnya ada banyak sekali pengertian dari HAM, tapi di sini saya hanya mengambil pengertian HAM secara umum. Jadi, pengertian HAM secara umum adalah hak-hak yang dimiliki atau hak-hak yang sudah melekat pada diri manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Dan selanjutnya adapun pengertian HAM yang terkandung dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Latar belakang lahirnya HAM atau hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena adanya keinsyafan mengenai harga diri, harkat dan martabat manusia sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, pembudakan, ketidakadilan, dan kezaliman yang hampir melanda seluruh umat manusia. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai sejarah lahirnya HAM. Selanjutnya kita pindah pada materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis HAM. Jadi, jenis-jenis HAM dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan terakhir hak asasi sosial budaya. Selanjutnya kita pindah pada poin mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu oleh individu, contohnya pembunuhan seseorang terhadap orang lain, terus oleh masyarakat, contohnya pengeroyokan atau main hakim sendiri, terus oleh pemerintah, contohnya kriminalisasi dengan alasan politik dan menguntungkan pihak tertentu. Karena kita sudah membahas mengenai hak asasi manusia, rasanya belum lengkap jika kita belum membahas mengenai sanksi yang harus diberikan kepada seseorang apabila melanggar hak asasi orang lain. Saya beri satu contoh, yaitu contohnya pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dijelaskan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana. Jaksa Agung dengan surat perintah dan alasan penangkapan kecuali tersangka tertangkap tangan. Tersangka dapat ditahan paling lama 90 hari untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kendati begitu, penahanan bisa diperpanjang maksimal 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai daerah hukumnya. Lamanya penahanan jika sudah di tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung maksimal 60 hari dan bisa diperpanjang sampai 30 hari. Yang selanjutnya, Komnas HAM akan bertindak sebagai penyelidik dalam pelanggaran HAM berat. Komnas HAM juga bisa membentuk tim ID Hot yang terdiri dari Komnas HAM bersama unsur masyarakat. Hasil penyelidikan lalu diserahkan kepada Jaksa Agung berupa laporan pelanggaran HAM yang kemudian Jaksa Agung akan menindaklanjuti dan berproses dalam proses penyidikan dan dapat pula membentuk penyidik ad hoc. Selanjutnya, setelah melalui penyidikan, Jaksa Agung akan melakukan penuntutan perkara pelanggaran HAM dan dapat mengangkat Jaksa Penuntut Umum ad hoc. Yang selanjutnya perkara ini lalu diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM melalui Majelis Hakim Pengadilan HAM. Paling lama 180 hari usai berkas perkara dilimpahkan penyidik ke Pengadilan HAM. Dan jika dimohonkan banding, maka perkara akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dan sudah harus memperoleh keputusan maksimal 90 hari sejak perkara dilimpahkan.
Dan apabila terjadi kasasi, maka diselesaikan di Mahkamah Agung dan perkara harus sudah mendapat putusan paling lama 90 hari sejak perkara dilimpahkan. Ya, itulah tadi materi mengenai hak asasi manusia. Jadi dapat saya simpulkan bahwa penegak HAM selalu mempunyai hubungan yang positif dengan tegaknya hukum di negara, seperti di Indonesia. Sehingga dengan dibentuknya Komnas HAM dan Pengadilan HAM akan sangat berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia atas dasar undang-undang yang mengatur HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan Hak HOJ yang akan membantu bangsa Indonesia untuk menegakkan hukum di dalam HAM. Dengan itu berarti bangsa Indonesia berhak menikmati kebenaran, kesejahteraan, dan keadilan hukum di Indonesia. Karena dengan adanya hukum yang benar, maka dengan sendirinya kehidupan bernegara pun akan berjalan dengan baik. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai hak asasi manusia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.